dan saja diperoleh untuk Pancasila, sosial dan berbudaya. Dan kemudian materi muatan lokal ini janganlah hanya sebagai sekedar mata saja, akan tetapi ya bagaimana supaya si anak didik kita itu bisa berbudaya baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitar. Dan ini pada intinya kita diminta dalam penyusunan kurikulum ini nanti ya kita bisa mencari khas daerah ataupun menggali bakat-bakat yang akan dikembangkan siswa kita ke depan. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka ini kita juga menggali bagaimana mengembangkan bakat-bakat siswa itu pada intinya. Itulah yang bisa kami tangkap dari materi yang disampaikan oleh Bapak Irwan. Dan selanjutnya kita ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan dan kita buka untuk 3 orang saja. Sebelum ada pertanyaannya, menyebutkan nama dan asal sekolah di mana dia. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, tunjuk tangan dan sebutkan nama masing-masing. Ya, silakan 1, masih 1, 2, 3. Ya, 3 penanya. Ya, kami persilakan sebutkan nama dan asal sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ketua Pimpinan. Terima kasih Bapak narasumber. Perkenalkan. Agak dijauhkan. Nama saya Tumbur Rasaku dari SD 17342 Simatupang, Kecamatan Muara. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak narasumber tadi. Kami Pak, pertama kalau boleh terkait materi yang disampaikan oleh narasumber, kalau bisa Pak materinya kalau ada dari Bapak bisa kami peroleh supaya dalam mempelajari materi yang telah dipaparkan Bapak tadi kami bisa lebih mengerti. Kalau berdasarkan materi yang Bapak ajarkan tadi melalui layar, saya kira kami Pak kurang apa dibilangnya Pak ya, kurang pas gitu Pak. Jadi kalau ada modulnya, alangkah lebih baiknya kami dalam mempelajari materi yang disampaikan oleh Bapak. Yang kedua Pak, itu tadi mengenai mata pelajaran muatan lokal mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Materi muatan lokal itu tadi ada bahasa daerah, ada hospitality, pariwisata, dan juga mengenai integrasi penanggulangan bencana. Kami ingin tahu dari penjelasan dari narasumber, apakah materi yang 3 ini sama untuk penyampaiannya untuk tingkat PAUD, SD dan SMP? Apakah ada indikator atau cakupan CP-nya yang berbeda? Misalnya di tingkat SD, karena kami dari guru SD, apakah sama nanti materi yang disampaikan atau CP yang disampaikan untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6? Dan untuk tingkat PAUD, misalnya untuk penanggulangan bencana, apakah terlalu dini Pak untuk penanggulangan bencana itu kita ajarkan untuk tingkat PAUD? Itu aja Pak, terima kasih. Untuk 3 PAUD sekitar mewarnai aja. Terima kasih. Yang kedua, ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari nama saya Radinal Stompul. Saya salah satu guru dari SD Negeri 17325 Sumatera, Kecamatan Pahai Juluk. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Dan yang bisa saya tangkap adalah
ada beberapa landasan pengembangan kurikulum. Salah satunya ada filosofi, psikologi, bahkan ekonomi, sejarah dan budaya. Yang mau saya tanyakan Pak, dari berdasarkan landasan psikologisnya, ya kan? Nah, kita tahu, Bapak Ibu guru tahu semua mata pelajaran sudah ada karakteristik materinya masing-masing. Bahkan bahasa dan budaya Batak Toba pun sudah ada karakteristiknya masing-masing. Bahasa sehari-hari, bahasa Batak yang digunakan sehari-hari tentu berbeda dengan bahasa Batak yang digunakan dalam acara pesta adat. Belum lagi mengenai aksaranya, belum lagi mengenai budayanya, salah satunya gorga, ulus dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana cara guru menerapkan suatu kurikulum itu baik untuk mata pelajaran umum maupun muatan lokal ini? Jika ada kondisi siswa, jika ada murid yang ditemukan oleh guru mengalami keterlambatan perkembangan psikologisnya, atau bagaimana cara guru menerapkan kurikulum itu jika di sekolah SMP. Nah, itu kan berdasarkan landasan psikologis perkembangan peserta didik itu Pak. Itu yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Satu lagi dari Ibu Direktur. Terima kasih buat Bapak Moderator dan Bapak narasumber. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dani Agassi Amoko. Saya dari TK Mandiri City, Kecamatan Sipoholo. Yang mau saya tanya kepada Bapak narasumber, kami di tingkat PAUD. Nah, tadi kita sudah mendengar beberapa paparan dari Bapak tentang filosofi, kebudayaan, dan banyak lagi. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, untuk tingkat PAUD, materi apa yang mau kami bawakan? Dan ini dimulai kapan untuk kami ajarkan di sekolah kami? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini yang menyampaikan, ada 3 orang yang menyampaikan pertanyaan. Yang pertama dari SD Simatupang, maksudnya materinya apakah dapat dibagikan? Nanti kita bagi kepada Pak Bidi ya. Kemudian apakah sama kurikulum untuk SD PAUD, SD, SMP? Nah, itu maksudnya ya. Dan selanjutnya apakah disesuaikan dengan ketiga kurikulum muatan lokal itu budaya, bencana, mitigasi bencana dan pariwisata itu tadi ya. Kemudian dari Pak Stokpul, bagaimana caranya jika ada ditemukan siswa jika ada siswa yang sebenarnya kurang ada keterlambatan apa ya psikologis, jadi bagaimana cara mengajarkannya ke teman-teman. Dan yang ketiga dari PAUD ABCD ya, ABCD Sipoholo, kapan dimulainya dan sampai kapan? Itu maksudnya. Apa yang akan dikirimkan materinya kepada tingkat PAUD. Nah, itulah yang bisa kita tangkap dan ini kita sampaikan kepada Bapak Irfan bagaimana caranya untuk menerapkan kurikulum muatan lokal kita ini. Kira-kira gitu yang saya pikir ya. Ya, kami sampaikan kepada Pak Irfan. Oke, baik, pertanyaan yang pertama dari Bapak Satupui. Apa? Lumpur. Oke, kurang terdengar saya tadi. Untuk materi ya, mungkin saya berikan kepada Dinas Pendidikan. Jadi nanti materinya lengkap dari mulai materi hari ini dan materi besok. Jadi nanti 4 materi yang saya berikan nanti saya berikan secara lengkap. Dan mungkin untuk materi pertama ya, materi utama dan materi pertama sudah ada sih sebenarnya nanti saya berikan yang pertama. Kemudian yang kedua untuk pengajaran muatan lokal
materi muatan lokal, proses penyesuaian yang terutama tadi ya untuk hospitality, kemudian bahasa, kemudian mitigasi bencana. Kalau di dalam kemarin diskusinya itu kan lebih ke arah bagaimana untuk bahasa itu sebagai mata pelajaran tersendiri. Berarti otomatis dia wajib diajarkan untuk SD dan SMP. Wajib dalam artian karena dia sudah disahkan ya, untuk mata pelajaran itu. Nanti dia sudah masuk dalam struktur kurikulum. Patokannya kan struktur kurikulum kalau untuk SD dan SMP. Jadi dia sudah ada untuk secara tidak langsung sudah wajib untuk diajarkan materi-materi yang ada di dalam muatan lokal yang sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk dua materi ataupun dua muatan lokal ya, untuk pendidikan, untuk bahasa dan juga mitigasi bencana, itu prosesnya terintegrasi di dalam mata pelajaran yang memang terkait. Nah, itu kan dalam biasanya itu agak sulit ya untuk dibayangkan bentuknya kayak gimana, integrasi itu gimana, kemudian juga proses mengintegrasikan itu seperti apa. Jadi di dalam bukunya itu kan substansi ataupun materi-materi yang ada di dalam muatan lokal, terutama untuk integrasi itu kan sudah dipatok ya. Misalkan hospitality kelas 1 seperti apa, kelas 2 fase A seperti apa, fase B seperti apa, fase C seperti apa. Hanya sampai fase C, kemudian fase D itu seperti apa.